sini rata-rata ROAS di 1 bulan terakhir di angka 8. Apakah jelek atau bagus? Itu tergantung. Halo, saya Om Botak. Saya adalah seller mentor Shopee dan TikTok. Saya bantu seller yang jualan di marketplace untuk menaikkan omset mereka hingga 1M per bulan. Algoritma Shopee sekarang kan ada penambahan CPM. Kalau tadi dari materinya Om Botak maupun Om Revi kan, CPM itu paling penting sekarang, kira-kira menurut teman-teman apa nih? Jadi iklan, sekarang ada perhitungan CPM. Jadi impression, view itu dihitung juga. Per 1000 kita mesti keluarin duit. Per 1000 kita mesti keluarin duit. Karena kita mengeluarkan uang untuk tampilan itu, kita mesti mengeluarkan uang untuk impression itu. Kira-kira menurut teman-teman dari toko, yang paling penting apa nih saat ini? Dekor, tampilan, ada lagi nggak? Tadi dari materinya Om Botak, rating, CTR setelah dari impression itu. Setelah dari impression, kalau CTR-nya tinggi kan berarti klik kunjungannya juga tinggi. Tapi biar orang itu tertarik untuk ngeklik, itu apa aja? Foto, tampilan, dekor, rating, termasuk juga mungkin pricing-nya. Nah, dari sini, kalau pricing kita nggak bedah di sini ya, karena cukup panjang kalau perhitungan pricing. Tapi kita lihat dulu secara tampilan. Secara tampilan, apakah sudah menarik? Nah, tiap orang melihatnya pasti punya preferensi masing-masing, dan itu sangat subjektif. Tapi kita bisa ambil rata-rata lah. Kalau dari teman-teman di sini ada beberapa orang merasa, oh tampilannya enak ya dilihat, itu sudah penilaian yang lebih gitu. Kalau buat saya, ya dekorasi ini penting. Ketika ada, kalau ini jualnya gorden, mungkin ada video tentang jenis kainnya, mungkin cara pemasangannya yang mudah, itu bikin pengunjung itu juga suka. Tapi sebelum dekorasi kita pasti lihat tampilan tiap produknya, karena yang diiklankan adalah produknya. Kita nggak iklanin dekorasinya kan, kita iklanin produknya. Nah, secara produknya bagaimana? Kalau produknya cukup jelas, misal gorden yang ini, orang udah tahu gorden, tapi tulisannya terlalu kecil. Itu juga pengaruh sih. Terlalu banyak tulisan yang kecil-kecil itu juga pengaruh. Nah, kita mesti punya asumsi bahwa orang itu belanja melalui mobile phone. Karena kalau kita lihat di traffic di dalam data performa toko, tingkat kunjungan ini pasti lebih banyak dari mobile phone. Via aplikasi atau situs Shopee. Saya yakin semua teman-teman di sini nilai dari aplikasi, nilai jumlah produk dilihat maupun data lainnya itu pasti jauh lebih tinggi yang via aplikasi. Jadi sangat-sangat sedikit orang yang menggunakan website, laptop untuk berbelanja. Benar nggak? Teman-teman di sini kalau belanja larinya pasti ke mobile phone. Nah, apakah tampilan ini di mobile phone itu sudah cukup terlihat? Thumbnail ketika di dalam iklan, apakah tulisannya itu terlihat? Kalau nggak terlihat jadi percuma. Apa yang mau di-highlight, apa yang jadi main point, itu jadi percuma. Jadi lebih baik tulisannya yang langsung kelihatan jelas. Seperti ini, saya yakin kalau di handphone itu masih kelihatan tuh, dim out, black out, 80%,
200 GSM. Nah, itu masih kelihatan. Tapi kalau ini sepertinya sih kecil sekali. Itu salah satu contohnya ya. Karena kita ngomong tampilan, terus rating. Nah, ini rating oke semua nih, 4,8. Ketika ada yang, kalau patokan saya kalau secara general gitu ya, di bawah 4,8, jadi nilainya kalau 4,7, 4,6, kita mesti periksa kenapa tuh. Itu diperbaikin dulu, jangan diiklankan dulu. Atau kalau memang budgetnya berlebih ya diiklankan, nggak apa-apa, sambil jalan, sambil diperbaiki. Itu secara tampilannya. Secara chat harusnya oke, 99%. Nah, di sini ada metrik gagal, kenapa mesti dicek, pelanggaran produk ringan. Karena di era sekarang untuk iklan ini sangat-sangat kompleks ya, yang mesti dilihat, yang mesti benar-benar kita pantengin tuh nggak cuman dashboard iklan ini saja. Tidak hanya melihat dari satu dashboard ini saja. Kalau tahun lalu mungkin iya, kita bermainnya di kata kunci, kita bermainnya cari trafficnya ya dari dashboard ini saja cukup. Repotnya dulu cari kata kunci, kompetisinya bagaimana. Tapi sekarang dengan GMV Max kita nggak ada kata kunci lagi, kecuali yang mall ya. Itu pun beberapa juga nggak works gitu akhirnya. Karena persaingan dengan AI, itu yang bikin sulit sekali. Sekarang, ya banyak sekali yang mesti diperiksa. Tampilannya kah, ratingnya kah, bahkan sampai sisi harga pricing-nya bagaimana. Pricing juga teman-teman jangan percaya 100% dari dashboard aja. Mesti download data yang di Shopee, mesti di breakdown dari situ. Bandingkan dengan teman-teman punya business plan, apakah sesuai. Jangan-jangan yang di performance kelihatannya tinggi, karena itu terjadi di beberapa klien kami sih. Secara performance, data di performa toko ini, sorry ini Ci Juli saya buka di sini ya, nggak apa-apa ya. Ya kita ambil contoh yang hari ini gitu aja deh. Semisal di sini ada penjualan 8 juta. Di sini yang real time 8,4. Dua ini aja seringkali membuat kita bingung ya. Tapi dua ini juga tidak mewakili apakah itu penghasilan sebenarnya. Nggak mewakili. Jadi teman-teman harus cek, download datanya di bagian penghasilan, lalu breakdown dari Excel situ. Dari situ baru ketahuan. Apakah marginnya, untung-untung masih ada margin gitu. Jangan-jangan malah minus. Kan sekarang banyak banget toko yang seperti itu. Di beberapa calon klien juga kita cek-cek ternyata minusnya sudah berbulan-bulan, bahkan ada yang tahunan. Nah itu secara nggak sadar, karena ngelihatnya cuma dari sini. Itu yang jadi bahaya. Kita sekarang cek iklannya ya. Nah, di sini rata-rata ROAS di 1 bulan terakhir di angka 8. Apakah jelek atau bagus? Itu tergantung. Tergantung apa? Kira-kira teman-teman ada yang bisa jawab? ROAS-nya jelek atau bagus tergantung apa? Kalau bisa jawab berarti dengerin tadi materinya Om Botak. Margin, iya. Kalau marginnya gede banget, ROAS 5 ataupun 4 pun ya masih oke. Masih bisa dihajar untuk iklannya. Tapi kalau marginnya tipis banget, ROAS 20 pun ya nggak cukup gitu. Ada beberapa yang datang malah mintanya ROAS di atas 20 gitu kan, kita bingung ya. ROAS 20, tes. ROAS 20 dengan produk yang cukup umum di pasaran, pasti persaingannya sangat ketat. Jadi ROAS 8, saya nggak bisa bilang ini bagus atau jelek. Ya kembali lagi Ci Juli, apakah ini masuk gitu. Mesti dihitung. Jadi
penjualan di era sekarang ini bukan adu murah, tetapi apakah kita masih bisa menghasilkan profit. Tapi menghasilkan profit pun jangan kita bandingin, wah profitnya Shopee kok jauh lebih enak ya dibanding kita. Ya biasanya pasti gitu sih. Fee-nya Shopee ya pasti lebih tinggi dari kita saat ini ya. Untuk saat ini. Jadi yang penting masih ada profit daripada minus. Profit itu pun teman-teman ya hitung bagaimana operasional di tempat kerja, itu mesti dihitung semua. Nggak perlu adu murah kok sekarang. Memang challenge-nya jadi lebih kompleks, tapi yang kita bisa syukuri sekarang bukan adu murah. Jadi bukan persaingan harga lagi. Buat kamu seller yang ingin omsetnya 1M per bulan, subscribe channel Cerita Om Botak supaya kamu dapat konten-konten daging setiap harinya.